welcome back to the Storylines dengan aku Christina Dirjo Hadi dan Iris. Iris aja. Iris aja. Iris aja. Oke. Nih, pertama kali ya katanya podcast. Iya, pertama kali aku podcast. Wes, akhirnya nih mau muncul. Kenapa? Aku udah ajakin dia lama banget sebenarnya. Terus tapi kayak aku belum siap. Iya, belum siap katanya. Karena aku harus lihat pertanyaannya dulu apa nih. Iya. Dan ternyata cocok nih ya, aman. Cocok nih, Ini aman sekali. Jadi gimana sih dulu tuh kita awalnya kenalannya? Ketemuannya. Iya. Kita saya satu sekolah. Iya, satu doang sekolah. padahal umurnya beda jauh banget ya Beda kan? jauh banget. Iya, jauh banget. Cara saya lebih muda. Iya, beda 9 tahun tapi anaknya seumur. Dua-duanya lagi. Dua-duanya. Iya, terus habis itu satu sekolah, terus kenalan. sekolah. Kenapa? Lupa sih dulu siapa yang nyamperin. Gimana ya? Kamu kan dulu kerja nungguin di mobil. Iya, aku kan introvert. Iya, dia kerja nungguin di mobil kalau habis ngedrop anak terus ditungguin sampai anaknya pulang di Iya, mobil. karena menurut aku kan dari aku tinggal di Bintaro dan itu di BSD ya, menurut aku 3 jam ya di mobil dan aku suka banget namanya nonton. Iya. Lama banget kan? Nonton baca buku ya udah aku di mobil aja. Di mobil aja gitu dia ya. Terus somehow terus akhirnya kayak Aku ngajakin iya, ngopi, olahraga benar. Aku ngajakin dia olahraga. Iya, udah lama sih 2016 17 gitu kali ya. 17. Iya. Ya aku melihat kamu yang kayak ini orang Berisik. nggak berisik sih, maksudnya kayak kok dia nggak pernah olahraga ya, dan dia tuh nggak suka keringetan iya, gitu bener. kan. Aku tuh nggak suka keringetan, bener. Aku nggak suka keringetan. Iya. Pokoknya kayak Terus akhirnya kita kenalan. zumba dan lain-lain dan iya dan olahraga bareng sejak itu. Iya, dari situ lah kita dekat. Iya benar-benar udah lama Dan sih. aku tahu pekerjaan kamu dari nol sampai sekarang. Iya loh, aku tuh udah prospek dia dari awal aku join Nggak bisa. Aku nggak bakal bisa. sampai sekarang. Bener-bener kan dia, tapi dia suportif banget dan dari dulu dia teman latihan aku, Iya. teman role play dan ya selalu mendukung lah ya Mbak ya. Ya selalu lah. Terus sekarang lagi hobinya apa aja? Aku hobinya sekarang aku lagi FOMO banget. FOMO mah? Pedal. Si anak padel. Pedal Apa padel sih? Gak tahu aku. Iya dia rajin. Aku lagi Kamu main rajin itu. terus ya. Iya, aku main. Kayak seru ya. Dulu tuh tahun lalu aku sempat main di bulan Mei Juni. Oh, Itu udah masih dari tahun sepi. lalu? Udah, iya, masih Oh, sepi banget. Dan aku coaching 3 kali, terus aku yang kayak kok nggak rame ya gitu. Terus tiba-tiba pas bulan puasa kemarin Iya, kayak hype banget. kayak yaudah yuk abis pada tarawih terus main pedal sampai subuh gitu. Sumpah? Sumpah. Ada yang buka? Ada. Oke, sampai subuh banget. Terus Sampai subuh banget. Ya udah aku kayak seru deh, aku mulai kayak tertarik gitu. jadi Tadi sih aku nggak bakal mau karena keringetan banget. Iya, panas. Kita kan orangnya Enggak, dan di sini tuh kayak sama panas ya. Lapangannya beda loh. Kemarin aku coba main di Bandung lumayan, apalagi di Itali. ya beda dong. Oke, Jojo ya. Pertama kali main Oh, dia nggak ikut itu, dia bohong, dia nggak ikut. Iya, dia nggak ikut, dia bilang pertama kali main pedal di mana? Iya, di Italia. Temen aku yang kayak oke. Enggak, sumpah kalau dia beneran dia main di Italia gue. Tapi Jojo waktu itu nggak ikut. Ya cuma kamu doang. Iya. Terus tapi keren banget ya mainnya di Ya, iya dong. Beda. Itu dingin itu nggak keringetan. Enak aman. banget ya? Oke. Oke. Nah, terus FOMO hobinya jadi sekarang padel sama udah. Udah. Yang lainnya mah dari dulu tetap masih olahraga juga kan, kamu Masih pilates. olahraga. Iya, terus aku pilates sih udah 6 tahun. Terus aku suka golf. Weh. Asik banget golf itu. Kalau Enggak, kamu itu menemukan apanya belum tuh? lah, menemukan Itu jadi momennya. ini ya katanya yang kamu bilang healing banget itu ya. Iya, healing Kenapa? banget. Jadi kayak pertamanya aku kayak mengucilkan, aduh ngapain sih main golf gitu, apa sih yang bikin mereka kayak pagi-pagi buta bangun, terus siang-siang jauh lagi kan? jauh banget, terus kayak bener-bener yang berapa kali hole gitu kan itu banyak banget kan, aku yang kayak wah gila mereka maniak banget, terus aku cobain lah karena aku punya kakak ipar dia golf juga, dia kayak oh, golfer banget, iya dia bilang gitu kan, cobain deh asik gitu, ya udah aku cobain ternyata Kenapa? enjoy banget. Apanya? Pas kayak pukulannya kurang kena, terus bolanya kemana-mana, terus kita yang teriak-teriak yang kayak, loh kok bola ke sana sih gitu. Terus jadi kayak sebenarnya kayak banyak taruhan yang kayak taruhan nih bolanya kita bakal masuk atau karena lo ke kiri nih gitu. Itu serunya sih. Jadi bercandanya. kamu udah bener-bener main itu bukan cuma driving doang ya? Iya, aku udah turun. Seru-seruan. Oh, oke. Tapi aku belum mau turnamen sih. Belum. Kalau padahal udah turnamen belum? Udah. Sumpah? Turnamen kecil. Menang nggak? Juara 7 dari 10 ya. Oh, dari itu gue kayak 8. Lumayan. Lumayan. Beranikan diri kan. Iya. Sekarang Jadi abis ini nextnya mau turnamen golf.
Enggak juga sih. Enggak bisa. Kenapa? Lumayan kayaknya kalau dilihat dari foto-foto kayak jago loh. Kayak jago. Iya, kayak jago enggak sih? Enggak juga. Enggak ya bisa mukul lah gitu. Paling Asik enak sih. main di mana? Paling enak tuh main di, aku suka banget main di Bogor karena sejuk kan, lebih terus adem banyak ya? pohon-pohonan. Jauh dong. Jadi setiap kali main kalau yang turun tuh sampai ke Bogor. Iya sampai ke Bogor. Oh, bukan Sentul ya, Mbak? Iya daerah situ, Sentul Bogor situlah. Oh, oke. Enak banget, nyaman. Oke, itu yang healing. Jadi kalau mungkin karena outdoor dan cuacanya juga jadi bikin healing gitu. Iya enak. Oke. Terus kayak orang-orangnya juga, dan aku kan orangnya introvert ya. Introvert banget. Iya sih, dia tuh introvert banget loh. Dan kalau ya karya kan cuma kayak 2, terus isinya temen. Oh, Kayak mbak, kayak golf tuh di main nggak rame-rame ya? rame-rame, tapi yang kita kan kayak ada yang duluan, ada yang duluan. Ada yang bisa rame-rame, cuma kan aku kayak cukup berempat aja deh. Kalau aku orangnya gitu. Oke. Tapi padahal kan itu social sports banget. Itu Iya. kamu oke. Akhirnya aku mau pensiun. Aku sebulan coba, aku kayak oke, kayaknya aku belum bisa di situ. Karena aku untuk ngomong sama orang kayak Rame. Iya, rame banget, dan orang tuh kalau ngeliat, "Lu tuh jutek banget ya?" Enggak, emang mukanya yang kayak Emang jutek? enggak kan? Tapi iya sih, mungkin orang-orang pada takut kali nyapa. Cara aku kalau diam coba kayak Insecure. enggak lah, kan sih. Oke. Ya, kalau kamu punya nggak satu hal random yang pengen cobain tapi belum sempat? Gak ada sih. Hah, udah coba semua? Enggak, maksudnya nggak mau coba yang hal aneh-aneh. Kenapa? Takut aku tuh. Oh Kayak iya. mau bungee jumping gitu kayak Iya, nggak berani ya? nggak berani. Terus, terandom apa yang udah pernah dilakukan? Random main flying fox deh. Itu berani? Di mana? Waktu itu di Sukabumi. Terus? Jauh banget, dan itu kayak yang Nggak kayak nyampe-nyampe. langsung inget Tuhan ya Allah ya Allah, gue takut banget kan. Nggak mau lagi Gue juga nggak berani sih tinggi-tinggi gitu. gitu, aku nggak bisa. Nggak bisa. Abis itu aku kayak oke, nggak, aku nggak mau melakukan hal random. Jadi ini nggak ada nih yang mau coba tapi nggak sempet nggak ada. Nggak salah. Tapi kan kamu diving. Iya itu diving, aku Iya. akhirnya coba. Itu berani kan? Berani, free dive itu aku berani. Oh, bukan yang sampai dalam banget itu ya? Belum. Yang waktu kemarin di Bajo itu loh, enggak ya? Kamu sampai mana sih paling jauh? Papua. Udah ke Papua? Iya, Raja Ampat. Pernah? Pernah. Oh iya, bagus. Bagus banget. Udah Bagus kena banget. itu? Apa? Nikel? Belum? Mas, tahun berapa sih kamu kesananya? Belum ya? Kasian. Iya, jauh banget, makanya aku juga belum pernah ke situ. Terus kan kayak, Tapi seru, kamu harus cobain. Tapi kalau orang kayak kamu kayak nggak mungkin. kenapa? Nggak usah. Ya udah, oke, nggak usah jauh. Itu mungkin hal random yang Nggak gue sih, nggak akan panas. mau coba juga. Iya. Nah, kalau kamu bisa punya satu hari full bebas tugas rumah sama bebas ngurusin anak, mau ngapain? Pijit. Pijit nomor 1. Pijit, nyalon. Luluran, kayak me time. Itu the favorite things to do. Iya. Ya emang enak banget sih. Itu doang sih. Spa, udah. Aku kalau untuk nongkrong dan kayak gitu kayaknya agak Oh iya bener, sukanya me time. me time. Iya, oke. Terus lately ada nggak sih kamu ada belajar satu life lesson baru nggak sih yang kayak akhir-akhir ini baru kamu sadar gitu? Atau kamu baru pelajarin? Ada sih bahasa Inggris. Iya Bu, oh iya boleh. Apa? Bahasa Inggris. Aku kan bahasa Inggrisnya kan nggak lancar ya. Dan papaku kan ngomongnya pakai bahasa Belanda. Dan anak-anak Oh iya? Iya, papaku ngomong pakai bahasa Belanda. Dan anak kita kan ngomongnya bahasa Mandarin. Inggris. Nah, iya. Bahasa Nggak Inggris sih, dan anak-anak. Mandarin ya Iya. kan. Bahasa Indonesia anak kamu berapa, aku tanya? Oh lumayan, mereka Berapa? 80-an gitu lah. Anak aku Berapa? 3. Sumpah. Jadi emang aku dari dulu tuh aku yang kayak mengurangi ngomong bahasa Inggris biar anakku tuh bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar dulu. Terus tapi tetap masih dapatnya 3-4, Mbak, gimana? Itu yang perempuan sih, yang perempuan. Yang laki-laki sih udah 8, udah 9 Oh, iya, gitu. antara ya. Sebenarnya mereka bisa ngomong bahasa Indonesia, tapi kalau yang kayak ya kamu tunggu sebentar. Apa itu sebentar? Oke, apa ya? Wait ya. Gitu ya kayak ini harus dijelaskan gitu. Jadi mereka bisa ngomong bahasa Indonesia, tapi dia nggak paham maksudnya apa gitu. Terus yang kamu kalau kamu sekarang jadi baru memperlancar yang Iya, aku tapi mau kan bahasa Inggris. Jadi aku menurut aku ya, yaudahlah ya anak perempuan ini kayaknya ya udah nggak beda lah ya gitu. Perempuan sama laki-laki, kalau laki-laki kan emang kayaknya agak apa sih kayak belajar banget gitu. Kalau yang perempuan ini kayak olahraga banget gitu. Oh ya? Iya, beda dia. Atara kan juga olahraga banget. Aslinya dia kalau di rumah dia Tapi dia rajin ya. iya dia rajin. Iya, Ada iya. tugas sekolah. Nggak aku suruh pun dia yang kayak
pulang aku yang kayak di mana Tara, lagi ngerjain tugas Bu, dia bilang gitu kan. Aku lagi ini mami baca buku ini kayak gitu. Tapi Iris tuh dari dulu ngurusin anak banget sih, dan apa ya, kamu tahu kan kayak hari-hari ngajarin dan lain-lain kan. Iya. Aku tuh enggak soalnya, jadi kayak Iya, aku tahu yang ngajarin itu adalah suami saya. jadi kalau itu saya bisa chatan itu sama suaminya. Kalau bikin PR segala nggak usah nanya Nana ya, nggak mungkin tahu. Berarti kamu biasa, tapi kalau Iris ngajarin dan emang ini ya, Iya. tahu kan kayak Tahu ada semua tugas SA dan apa segala macam Iya, kan. tahu. Nah terus jadi ikut belajar dong kamu juga. Ikut belajar. Susah loh sekolah anak kita itu lumayan. Kalau kita ngikutin dari awal Jadi bisa juga ya. bisa sebenarnya. Karena Fitri ya matematika. Tapi matematikanya aja kayak ribu banget, gue kayak liatnya. Enggak Bu, kalau ibu ikut dari awal, ibu kan suka masuk di term 3, 4-nya itu emang susah. Aduh, ya udahlah. Ya, intinya makanya gitu ya. bapaknya kan Iya, bapaknya dan teman-teman saya yang very supportive ini ya, yang selalu membantu kalau ada exam dan ada ini tugas-tugas gitu. iya, libur aja pasti nggak tahu kan. Besok libur nggak? Libur. Oh, libur. Besok libur. Hari Jumat? SE. Enggak. Apa kok SE sih? Apa SPC? Kelas party Bu. SPC rapat juga kan? Emang nggak ada kita? Nggak ada. Kita nggak ada. Oke, begitu nggak apa-apa. Bisa diwakilin. Aman. Tapi datang kan? Kelas party loh. Kan anaknya yang kelas party kan? Ya kita kan harus kayak sebagai enggak ya? Ya oke lah. Nggak usah lah. Nah, kalau anak-anak kamu sendiri tuh sekarang sibuknya ngapain aja sih? Anak-anakku. Oh iya, sekarang aku lagi kayak banyakin dia olahraga. Oh, jadi Sekarang kayak udah mulai apa sih? Umurnya kan udah mulai kayak remaja ya. Jadi aku banyakin untuk dia olahraga dulu deh. Jangan sampai kelewatan pergaulannya. Jadi aku kayak menjaga banget. Jadi dua-duanya Dibanyakin aja kayak dua-duanya itu olahraga. apa ekstrakurikulernya gitu, kayak pelajaran di luarnya semuanya related to sports ya. Iya. Nggak ada yang suka musik? Musik nggak ada sih mereka. Oh iya. Nggak ada sama sekali. Ada sih yang perempuan main piano. Oh, les piano. Yang laki-laki aku fokusin di basket. Ya itu kan udah jago banget. Iya, sampai anak yang klub perempuan kan. tenis juga. Golf mereka main? Atara yang main golf. Main juga. Main juga. Oke. Kalau quality time kamu sama anak-anak biasa ngapain sih? Ih, aku suka banget yang namanya nginep di hotel. Oh, Aku suka staycation. Staycation banget. Aku suka banget ngajak mereka tuh ya di hotel gitu. Terus apalagi hotelnya yang bener-bener yang kids friendly banget. Itu aku udah. Jadi biasa udah seharian di hotel doang ya? Iya, dan kamu tahu aku kan bisa ngurus anak ya. Jadi tanpa suster aja tuh aku yang kayak Bisa kan? aku bisa gitu Iya, loh, iya, bisa iya. semuanya. Iya. Gitu. Terus dan aku suka yang kayak ada dia bisa kayak kasih makan binatang, terus Alam-alam berenang kayak gitu tuh aku udah suka banget, dan mereka juga suka gitu. Oke, jadi bisa quality time-nya Staycation. pergi. Tapi emang kalian sering pergi bertiga juga ya? Iya, aku lebih Spend time waktunya juga rata-rata bertiga, dan ya udah gede-gede juga sih ya Mbak, udah nurut-nurut juga mereka. Iya, tapi paling jauh tapi aku selalu bertiga sih. Ke Hong Kong berdua sama anakku, ke Amerika juga berdua sama anakku. Aku berani. Yang ke Jepang akhir tahun lalu yang aku juga kita Iya. papasan kan, itu Iya, kamu aku juga bertiga. bertiga ya? Aku suka banget ajak Iya, mereka. Staycation. itu lumayan jauh tuh pada ke Sapporo, maksudnya kayak bertiga gitu dan bisa. Bisa. Bisa banget. Dan ternyata tuh asik banget. Iya. Aku enjoy. Aku lebih enjoy. Iya, oke. Jadi, aku sama Iris kan umurnya beda lumayan jauh ya. Jadi Iris sih kayak baru, kamu sekarang umur berapa? Berarti udah 30. 30. Ya, baru umur 30 tahun dan anaknya berarti sekarang udah P6 loh. Atau umur berapa, Mbak? 11. 11. Nah, tuh. Jadi kayak kakak adik gitu. Ya kan Iya, biasanya. mirip banget, Iya iya. kan kayak masih Iya, saudara gitu malah, bukan Iya, kayak kayak- orang tua gitu kan. Iya. Jadi gimana sih kamu kalau cara ngedidik mereka segala macam gitu? Iya, seperti Teman, best friends ya. Best friend aja sih. Kita kasih tahu yang baik aja sih. Kayak ya kita kasih tahu yang lebih dewasa aja. Kayak kamu harus begini. Apalagi di Jepang banyak banget peraturannya kan kemarin. Astaga. Mau marah kan nggak bisa ya. Dia menghilangkan karcis Apa tuh? kereta yang di bawah itu. Aku udah yang kayak, aduh, mami sudah bilang jaga yang baik ya nak ya. Tiba-tiba dia pegang wing ke bawah angin. Terus aku nggak bisa marah. Terus dia cuma bilang, sorry mami, aku tahu aku salah. Ya udah nggak apa-apa kalau kamu tahu salah. Tapi anak-anak takut nggak sih sama kamu? Takut
takut banget. Oh ya? Iya. Aku aslinya tegas sih, bukan galak. Tegas banget. Sama mereka, dua-duanya. Dua-duanya. Jadi lumayan ini dong kalau di rumah sebenarnya. Maksudnya didengerin lah ya sama anak-anak Didengerin. juga. Oke. Riz, ceritain dong, ada nggak sih hal kecil atau momen apa gitu yang anak kamu pernah lakuin yang kayak kalau kamu bayangin sekarang tuh masih suka senyum-senyum sendiri gitu, kayak gemes gitu. Ada nggak? Ada. Kamu tahu ini nggak? Kayak Nana. Hah? Apa sih? Aku mau ketawa gini kan. Ini lebih lucu sih aku yang kayak aku panggil kamu ya. Iya. Nana. Ah. Good girl. Kita kayak panggil anjing, ngerti gak? Terus kenapa aku bisa ketawa gara-gara itu? Oh, momen itu. Iya, Jadi kamu bercanda. manggil anak kamu kayak gitu? Enggak, mereka berdua. Oh, Mereka berdua. Atara sama Adeline. Iya gitu. Adeline, good girl. Oh, diingetin sama Atara. Small things banget ya, tapi ternyata bikin dia happy banget nih. Aku tuh selalu yang kalau tiba-tiba yang kayak, ya ampun lucu banget sih kamu tuh gitu, yang kayak gemes banget ya. Walaupun tuh selalu berantem. Oh iya, pastinya nggak sih? Lu ya beda 2 tahun kan sebenarnya mereka Iya, masih beda tahun. sepantaran. Terus waktu itu anakku yang laki-laki Atara ceritanya lagi perpisahan sekolah di kalau nggak salah ya. Oh, acara Chinese New Year. Oh, oke. Iya, Ya, di iya, sekolah itu. kita setiap kali tuh selalu celebrate itu tuh Imlek banget ya iya. kan. Terus tiba-tiba anak saya dipanggil sama saya, padahal aku sama dia kan. Terus tiba-tiba dia datang, terus dia ngomong pakai bahasa Mandarin panjang banget. Aku langsung kayak, aku bingung yang kayak kamu bisa. Terus ibu-ibu yang lain yang kayak, Riz, nggak tahu. Tapi aku kayak sedih, terharu, aku bilang gitu kan, kamu pinter sekali Nak. Ngomong apa? Bahasa Mandarin yang kayak terima kasih semuanya udah dateng, semoga tahun ini panjang banget sampai kita sama-sama nggak bisa sih, jadi kita mohon maaf nggak bisa. Iya kan? Nggak bisa ngomong di sini. Sampai sekarang tuh kalau aku ngeliat anakku yang kayak, Mami bangga loh sama kamu. Oh. Gitu, yang kayak kamu tuh bisa loh bahasa Mandarin, tapi kamu tuh suka males, kenapa sih gitu, ada gemesnya juga. Enggak lah dia, tapi kan jago kan. Dia Jago. kredit ya? Iya kredit. Tuh. Itu tuh yang paling susah levelnya, atau nggak sih? Padahal anak saya aja yang keturunannya harusnya Biasa. malah nggak bisa foundation. Terus sama anak aku yang perempuan, tiba-tiba dia dapet appreciate dari sekolah. Dia suka baca buku di Oh, dapat award ya? iya. Oh. Di perpustakaan. Aku langsung kayak, wow, ternyata kamu baca tuh bener-bener di sekolah gitu, yang kayak Oke, si paling rajin baca buku gitu. paling rajin baca buku. Aku langsung aku tuh emang suka banget sama anak-anak. Ayo kita ke mall. Kita terus tiba-tiba kalau mereka bosen, ya udah yuk kita lihat buku. Lihat aja, nggak usah beli. Menurut aku tuh nggak usah beli tuh maksudnya yang kayak, iya kamu nggak bakal baca juga. Kamu baca di situ aja. Gitu. Aku suka ngajarin gitu loh. Ya maksudnya yang kayak pasti kamu bakal bosen. Buku ini terlalu banyak, terlalu ini. Terus akhirnya mereka yang kayak, Mami kita ke ini yuk gitu, ke Gramedia. Iya Gramedia atau toko buku atau apa gitu. Ya mereka cuma lihat doang gitu, baca di situ, tapi ternyata dia baca di sekolah. Padahal di rumah tuh udah banyak banget buku, tapi kayak nggak selesai gitu. Tapi mereka ternyata dia suka baca buku, yang kayak kamu tuh mes banget deh. Suka Tapi baca emang buku. anak-anak di kamu pinter-pinter dan nurut-nurut gitu ya? Oke lah. Kok bisa sih? Oke, nextnya, kalau kamu bisa dapat cuti jadi ibu, walaupun ya sebenarnya motherhood, parenting it's a 24/7 job ya, kayak kita nggak mungkin lah ya bisa cuti jadi ibu kan, kayak kapanpun sampai kapanpun tetap aja gitu. Cuman kalau misalnya nih bisa gitu, kamu pengen ngapain sih? Aku pengen banget kerja kantoran ya. Wih, cuman boleh sehari tapi. Iya pengen cobain sehari juga nggak Oh, apa-apa. sehari aja kan? Karena aku pas nikah tiba-tiba langsung stop, nggak boleh ngapa-ngapain gitu loh. Jadi aku kayak jadi aku tidak bisa merasakan yang kayak kalian rasakan, yang kayak capek dan segala macam. Mungkin capeknya aku di dalam rumah ngurus anak, tapi ya, aku nggak itu bisa merasakan capeknya seperti kalian. Oh. Agak sedikit. Tunggu, karena kamu waktu itu nikah umur 19 ya? Iya, aku nikah muda lah ya. Iya, jadi sama sekali belum pernah tuh kerja. Yaudah yuk kerja. Kan nggak masalah. Aku ajak ke Nggak kantor. Aku sering kan diajak sama kamu. Iya, aku kan sering ajak ke kantor, cuman mungkin kurang capek. Kurang capek. Karena kan cuma ngobrol cuma sebentar. Iya. Kalau kita harusnya habis ini whole day ya. Wow. Ke kantor ya. Boleh. Boleh. Sekarang juga aku sudah merasakan kok. Iya, udah capek ya? Capek. Aku kayak aduh ada driver nggak ya? Kayak. Udah kerja.
Kerja apa sih sekarang gini, gimana sih kesibukannya boleh harian? Penasaran loh. Tapi kan masih bisnis kan. Masih bisnis, aku suka banget chip in. Iya, Terus iya. endorsean di TikTok. Kayak gitu. Oh ya, tuh yang mau endorse. Yang butuh brand ambassador boleh banget Richard tuh ya kan? Si ratu TikTok ini. Terus Enggak lah. iyalah. Terus apalagi? Ya udah, jadi nextnya kita itu ya. Kerja kantoran ya, sehari kita sehari aja pengen tahu capek nggak gue. boleh. Sini gue bikin keterusan. Ya boleh aja sih, kan anaknya udah besar, Iya sih, udah paham sebenarnya gitu. juga. Kayak tadi kan bener ya, mami kerja dulu, oke mami I love you gitu. Pasti boleh lah. Udah boleh lah. Udah bisa cuti ya. Udah bisa Udah dong. bisa cuti. Apalagi sekarang mereka juga kerja. Mereka sekolah juga hampir seharian deh. Hampir seharian dan mereka Iya. kan pulang sekolah pasti ada Ada kegiatan lesson. yang lain kan. Oke. Habis ini berarti Kita coba. Aedes kerja kantoran. Wow. Oke, kamu punya nggak sih menurut kamu barang receh yang ternyata tuh bisa jadi penyelamat hidupnya ibu-ibu? Ada Apa tuh? minyak. Minyak apa? Oil-oilan? Oil-oilan? Kamu geng jompo? Enggak, aku tuh harus kayak, kamu tau yang living kan? Tahu dong. Itu aku selalu bawa itu setiap kalau aku Oh, sama anak-anak. jadi menurut kamu itu penyelamat Itu ibu-ibu? penyelamat sekali. Oh. Mau dia jatuh, gatal, benjol, berdarah, di situ itu udah lengkap banget. Bukan endorse ya, tapi emang beneran kenyataannya ya. Kan endorse tapi jualan. bisa beli nggak dari kamu? Enggak, aku nggak masuk. Oh, nggak jualan Tapi ya? teman aku yang kayak, kamu nggak mau buat? Enggak, gue cuma karena gue pakai aja. Udah gitu kan aku suka banget traveling kan. Ya kayak kemarin ke Jepang, aku cuma tetesin berapa tetes gitu, terus aku kasih. Mereka besoknya better. Jadi dan aku kan orangnya nggak suka kasih anak obat. Iya, benar. Aku selalu herbal banget kan. Gitu. Jadi itu penyelamat kamu selama ini? Selama ini. Dari dulu tuh? Dari dulu. Sampai sekarang pakainya oil-oilan itu ya? Yang paling berguna yang mana sih? Penasaran Semuanya. doang. Oh ya, aku cuma tau lavender soalnya. Lavender. Lavender? Oh iya, lavender iya buat. Iya, itu lumayan kan? Tips Enggak. juga. Ada juga. Banyak kok, semuanya menurut aku berguna. Dan Berguna kamu masing-masing. hafal tuh ya, berarti kayak ini buat apa, ini buat apa? Hafal. Luar Dari biasa aku nih. yang nggak percaya kayak masa sih gitu kan. Biasanya kan aku cuma pakai minyak kayu putih atau minyak telon gitu kan. Kayak kalau Bayi anak kan banget. gitu Iya, sakit anak gitu dong, kan. iya. Kalau gitu terus lama-kelamaan kakak aku mengenalkan aku, terus aku yang kayak oh ya ternyata bener ya gitu. Dan mungkin karena anak aku tuh nggak begitu sering kena obat juga kan. Gitu. Ya, bagus lah. Iya. Oke. Kalau kamu sendiri gitu ya, akhir-akhir ini apa sih yang bisa bikin kamu tuh tenang dan ya udah gitu? Selain berdoa dengan Tuhan ya pastinya. Berdoa kepada Tuhan, aku berdoa dengan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Enggak kan? Bahasa Indonesianya aja salah. Tapi kan kamu juga ya, udah kalau aku lihat-lihat kan emang sekarang juga kembali, maksudnya kayak kemarin umroh itu setelah atau sebelum? Setelah sebenarnya. Sempet umroh, terus kayak sempet apa sih yang waktu itu ada acara apa sih itu juga yang di hotel apa itu yang ada yang datang terus kayak kamu yang berdoa juga gitulah. Enggak ya? Oh, kajian maksudnya. Iya, oh itu ya. Itu kajian. Itu sesudah. Sudah. Iya, jadi sebenarnya Oke. proses itu kan sudah nggak usah pakai skrip. jadi tuh udah tahun lalu kan aku bertahan, terus aku coba untuk umroh dan aku kayak minta sama Tuhan gitu. Oh ternyata dikasih lihat. Ya udah sekarang aku kayak lebih tenangnya mendekat dengan Tuhan dan alam. Dan alam yang tadi itu ya kayak golf apa segala macam ya. Ngapain lagi Mbak alam? Kenapa? Alam ngapain lagi? Maksudnya kayak pergi ke tempat-tempat yang tenang gitu. Iya, aku suka banget. Kayak air terjun gitu, kayak merasakan dengar suara burung gitu. Bener-bener simple things kayak gitu yang bikin happy ya, yang bikin tenang ya. Iya. Bukan ke Plaza Indonesia gitu. Kalau lagi mood sih aku ke Jet ya. Beli bajunya yang udah nggak tahu berapa totalnya, terus aku ada punya namanya Mbak Rani yang kayak stop risk kayak ya aku lagi pengen belanja gitu. Kalau aku udah tetap ada itunya juga ya. Shopping terapi. Oke, kamu punya lagu favorit atau film favorit nggak yang benar-benar bisa bikin mood kamu naik gitu?
Aku suka banget sama Lani, aku suka banget sama Amy Winehouse, Katy Perry. Cuma 3 itu. Dan film favorit aku tuh film Thailand. Film Thailand apaan? Film Thailand tuh yang kayak Hantu? enggak, film percintaan gitulah. Emang ada? Ada, mereka tuh lebih konyol daripada Cina dan Korea. Kalau Korea kan filmnya percintaan semua. Kalau kalau Chinese itu kan kayak lebih romantis banget. Kalau Thailand tuh lebih ketawa dan romantis. Emang iya? Kamu harus nonton, nanti aku tag ya. Tapi film Thailand sih serius, bukannya kamu sukanya sama aktor-aktor Korea itu? Iya, aku suka aktor Korea. Siapa tuh? Yang mana? Yang kesukaan kamu paling suka? Suami saya. Iya selalu lah. Pacar. Suami. Bentar lagi dia mau ini wajib militer. Yang mana sih? Sampai lupa kan jadinya. Chanwoo. Itu Cha Eun-woo kan? Cha Eun-woo. Oh jadi itu favorite of all tuh Cha Eun-woo itu. Parah. Udah pernah datang? Udah Udah pernah meet up ya? udah pernah pegangan. Udah kayak lilin. Ada loh orang kayak gitu. Kenapa sih? Apanya yang suka? Suka apanya? Ganteng. Baik. Baik dari mana taunya? Ya maksudnya. Ayo. Aku suka juga nonton ceritanya mereka gitu kan. Terus? Aduh ganteng banget. Tinggi tau gak? Dia masih muda sih. Dia mau gak ya sama tante-tante? Dia umur berapa? Masa lebih muda dari kamu? Sumpah. Dia umur berapa sih? Mungkin kayak 27, 28. Oh, beda dikit sih. Bisa sih. Oh enggak sama tante? Enggak mungkin kan? Enggak mau sama Coba tante. tag. Jangan mainannya ke Korea. Oke, dia sekarang. Oke. Terakhir nih kayaknya. Apa nih? Kalau kamu sendiri ya, dari segala rutinitas yang setiap hari kamu jalanin, dengan sekarang juga udah sibuk kerja juga gitu kan, dengan bisnis-bisnis yang sekarang ada, terus kan juga anak-anak masih kamu yang ini kan? Aku handle masih. Iya, masih kamu yang take care of juga kan. Gimana sih cara kamu cari momen pause-nya supaya kamu bisa kayak ya itu, menjadi diri kamu lagi gitu. Oke. Jawaban yang paling keren. Pertanyaan yang paling terakhir Iya, yang bagus terakhir banget deh. sih. Biasanya aku me time-nya tuh di kamar mandi sambil nyanyi gitu. Terus loh iya itu seru banget kan? Momen pause-nya. Maksudnya terus kayak memanfaatkan kalau anak-anak lagi sekolah, terus aku pergi pilates, nge-gym, nongkrong sama teman-teman. Dari dulu kan kayak gitu ya? Iya. Sama ya? Terus diam di mobil baca buku, nonton lagi, itu lagi kan emang aku seperti itu kan. Iya, dia emang seperti itu aja bener hari-harinya kan. Sampai ada ibu-ibu yang sebel banget yang kenapa sih dia harus di dalam mobil? Kenapa? Kan aku mau nonton, aku mau baca buku, inget nggak? Iya, ingat. Saya tuh di parkiran guys, bener-bener di parkiran, dia duduk di parkiran dalam mobil. Nonton. Iya, dan itu bisa berjam-jam. Iya kan? Aku suka ketok gitu kayak. Iya mbak. Ada di dalam, dalam mobil banget, nggak mau keluar. Bukan kayak ke coffee shop atau apa, malas ketemu orang ya kali ya? Iya, saking introvertnya. Aku nggak bisa sebenarnya basa-basi gitu. Aku agak sulit banget. Tapi ya udah belajar kan. Ya sekarang harus belajar. Kata Ya, orang makanya kamu harus tiba-tiba belajar. dia podcast. Tiba-tiba terus habis ini dia ke kantor. Karena aku udah kenal kamu. Coba kalau Ya sama makanya dia mau. coba kalau sama yang baru pakai oke hai. Udah gitu doang, selesai. Iya bener. Terus nggak ada basa-basinya. Bingung kan? Iya bener sih. Kamu kalau ngajak aku yang kayak mbak gitu kan? Iya. Jangan gitu dong. Ya kamu salah bawa orang. Iya. Tapi kamu bisa tuh. Kalau main-main yang di TikTok ngomong-ngomong itu jago. Maksudnya? TikTok live. TikTok live. Oh itu ngobrol. Kalau lagi mood sama mbakku kan suka bercanda. Maria ya. Si lucu itu. Dia terkenal juga ya ternyata. Ya? Terkenal karena gara-gara aku. Aku tuh kaget banget punya mbak yang sangat-sangat random selalu beli paket. Itu aku bener-bener kaget. Iya, aku sampai penasaran waktu itu diceritain. Terus aku sama nontonin semua TikTok kamu dan Maria. Iya. Dan aku tahu dunia e-commerce gara-gara dia. Pasti aku minta tolong. Kamu tahu kan aku tuh gaptek nggak banget. bisa, gitu iya. kan. Terus aku tanya, kok paket kamu terus, paket saya nggak ada. Ya ibu belanjanya di mana? Ya saya belanja kok di toko orange, toko hijau. Tapi kok bisa punya kamu sehari ada 3, ada 4. Kamu beli apa itu? Langsung lah aku diajarin. Ibu download gini-gini. Handphone aku kakak aku kasih nih. Jadi si Maria yang beliin. Iya. Dia pesenin gitu. Maria
saya kasih uang bulanan, boleh nggak saya beli di situ? Boleh, aku bilang gitu kan. Jadi ya udah dia yang ngatur semuanya. Dan aku sekarang aku bisa check out sendiri. Oh, udah bisa. Udah bisa bayar juga. Bisa. Hebat. Ya tapi Maria masih ada kan? Masih ada. Masih ada dia. Oke, abis ini aku ajarin lagi ya banyak life hacks di hidup ini, itu masih banyak yang harus bisa dipelajari dan dilakukan. Wow. Ya udah. Abis Mbak, ada mau cerita lagi nggak apa gitu? Nggak ada dong. Aku mau cerita lagi sama kamu. Apa kamu? Tapi off the record gitu ya. Nggak mau di depan. Sekalian latihan ngomong. Nggak mau. Iya dia nggak mau. Ya udah deh. Kalau gitu. Nggak pernah lihat loh mereka. Ngomong sepanjang ini juga nggak pernah ya. Karena aku belajar dari semua kesalahan aku. Yes. Oke. Ya udah nggak apa-apa lanjut. Apa kesalahan apa? Jangan terlalu sendiri gitu. Iya benar. Kamu tuh harus bersosial juga, harus berkenalan dengan orang lain gitu kan. Kayak dulu tuh sebenarnya sampai disuruh yang kayak ayo dong kamu keluar rumah gitu sama suamiku gitu kan. Cuma ya aku nggak bisa. Aku lebih kayak kalau aku keluar rumah satu langkah, terus deh anak gue makannya apa ya gini, langsung kepikiran gitu. Kayak gitu. Jadi kayak ibu banget sih. Kenapa ya? Padahal dulu karena kamu dari keluarga yang seperti itu juga atau? Enggak sih, aku sebelum nikah kan aku sempat kerja juga. Iya. Terus tiba-tiba kan mungkin langsung di cut off dari segala-galanya. Terus aku bingung, ya udahlah aku melakukan hal yang kamu tahu yang harus aku lakukan sebagai ibu. Ya itu udah benar sih. Ya udah, dan kayak selama 10 tahun seperti itu kan hidup kamu. Iya. Ya, kerja paling ikut-ikut chip in, ngobrol, meeting kayak gitu-gitu doang. Dan itu pun di rumah, nggak pernah di luar. Pernahkah kamu melihat aku? Enggak. Dia nggak pernah kerja. Udah coba diajak tapi nggak. Iya. Sekarang kan makanya waktunya. Now. Pesan buat perempuan, kita tuh tetap harus bekerja. Sampai kapanpun kita tetap harus bekerja. Mau kamu punya suami, mau kamu punya anak, kamu harus punya tabungan dan kerjaan. Itu penting kan? Penting sekali. Harus punya pegangan sendiri. Sendiri. Iya. Kita harus berdiri di kaki kita sendiri. Udah kuat banget nih sekarang. Aku udah kuat. Belajar dari pengalaman. Dengerin ya guys, pesan dari Iris ya kan. Jadi buat cewek-cewek nih ya jangan terlalu pasrah dan ya udah gitu kan. Nggak apa-apa. Sebenarnya kalau mereka mau pasrah atau ya udah nggak apa-apa. Tapi biar mereka kan jatuh aja dulu. Jangan. Biar jatuh dulu baru sadar gitu. Itu perempuan seperti itu kan. Iya sih. Sudah dikasih tahu berkali-kali gitu kan. Kayak aku udah pernah berkali-kali tapi tetap nggak sadar. Akhirnya sekarang sadar gitu. Ya nggak apa-apa. Untung masih muda dia. Iya. Masih punya waktu. Masih untuk banyak waktu. Ini ya. Oke, ya udah. Ada lagi yang mau disampaikan kata-kata terakhir? Enggak ada. Terima kasih sudah mengajak aku. Terima kasih sekali buat sharingnya. Tuh kan nih eksklusif banget ya kan, nggak pernah kan ada yang denger Iris ngomong sebanyak ini. Dan sebawel ini. Dan sebawel ini si introvert yang suka di mobil ini. Oke, itu aja sharing kita hari ini bersama Iris. Thank you banget udah mau. Terima kasih loh. Datang dan ngobrol-ngobrol banyak panjang lebar. Ini pasti effort banget dan mungkin abis ini harus ini ya. Healing lagi. Dengerin musik. Capek dia. Oke, see you in the next episode guys. Thank you, bye.